Kalau ada sampah diambil langsung dibawa ke tempat sampah, kelihatan oleh anak. Itu yang pertama, itu amat penting. Sebab bagaimanapun kita tahu bahwa masa anak itu masa menyerap, masa imitatif. Dan imitatif anak itu segalanya tidak pakai ada saringan-saringan. Dengan Hai UPI Lovers, ketemu dengan saya kembali, Teh Indri, dalam acara Podupi, podcast PAUD UPI, inspiratif dan motivatif. Nah, kali ini saya kedatangan tamu nih. Beliau adalah Wadek 1 bidang akademik Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia periode 2021 sampai 2025. Beliau juga mempunyai pengalaman sebagai konsultan TKSD tahun 2004 sampai 2008 dan juga konsultan PAUD Dikmas nih 2015 sampai 2018. Siapakah dia? Selamat datang Bapak Dokter Nandang Budiman MSI. Selamat datang Bapak, apa kabar? Selamat datang, terima kasih. Alhamdulillah saya selalu afiat. Iya, saya amat senang bisa berjumpa dengan Bu Indri, Mbak Indri yang luar biasa ini dan teman-teman dari tim podcastnya PAUD. Terima kasih. Oke, nah topik kita kali ini UPI Lovers akan membahas mengenai PHBS. Apa itu sebenarnya PHBS? Nah, yuk kita tanyakan sama beliau ya. Nah, Pak Nandang, apa itu ya Pak ya PHBS ini dan seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Ini isu yang amat urgent di dalam sistem pendidikan kita dan bahkan komitmen negeri ini, sehingga ada undang-undangnya ini, undang-undang nomor RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, PHBS itu singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat ya. Apa itu? Itu adalah suatu gerakan, suatu promosi yang bertujuan untuk memahamkan, menyadarkan dan meningkatkan kesehatan masyarakat, terkhusus di dalam dunia pendidikan. Kita amat concern dalam semua jenjang dan tingkat pendidikan, tetapi yang luar biasa adalah untuk pendidikan anak usia dini. Oh, berarti PHBS itu kalau saya tadi mengartikannya agak salah, pendidikan ya. Ternyata perilaku ya Pak ya, perilaku hidup sehat dan bersih. Nah, Bapak tadi menyinggung tentang dimulai dari anak usia dini. Nah, seperti apa Pak? Apa yang bagaimana kita cara mengaplikasikannya ke anak-anak dari kecil gitu Pak? Iya, baik, terima kasih. Kita paham bahwa ya pendidikan anak usia dini sangat fondasional. Artinya sangat mendasar dan tidak bisa digantikan oleh pendidikan lainnya hasilnya. Dan karena sangat mendasar, maka akan terus menjadi warna dan pola perilaku individu ke depannya. Nah, oleh sebab itu, kenapa ini PHBS ini sekarang ini lebih fokus di PAUD, di pendidikan usia dini termasuk TK ya. Ini karena memang di satu sisi tadi fondasional, di sisi lain bahwa ini amat urgent segera dimulai. Di pihak lainnya ini kritikal sifatnya. Artinya gini, kalau perilaku hidup bersih dan sehat ini tidak terbangun sejak awal, sejak usia dini, maka ada risiko luar biasa ke depannya. Itu sesungguhnya. Oleh sebab itu maka ada beberapa hal yang amat fondasional dalam PHBS khususnya anak usia dini. Pertama, yang harus muncul dalam anak usia dini dalam hal ini adalah bagaimana dia mampu buang air kecil dan buang besar di WC. Yang kedua, bagaimana agar anak usia dini terampil cebok dengan menggunakan air bersih di WC juga. Berikutnya lagi, bagaimana agar anak terbiasa mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir. Berikutnya lagi, bagaimana agar anak bisa mampu terampil mencuci tangan dengan memakai sabun. Berikutnya lagi, bagaimana anak terbiasa buang sampah pada tempatnya. Bagaimana juga agar anak terbiasa bersih nutup tangan.
dan juga bagaimana agar anak tidak mudah sembarangan. Tapi di pihak lain dalam konteks, sekarang konteksnya apa, masa pandemi ya. Iya. Ini ada tambahan lagi. Harus hidup sehat sebenarnya ya Pak. Iya, Ya. Nah tambahannya apa lagi, nih? yaitu 5M. Iya, apa satu tuh? adalah memakai masker. Itu Oke. termasuk di dalamnya perilaku hidup sehat. Kedua, mencuci tangan, itu yang termasuk tadi. Ketiga ini menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta satu lagi adalah bagaimana agar dia tidak terjebak pada hal-hal yang bisa menimbulkan virus corona itu terjadi pada individu itu. Nah, Bapak, PHBS ini penting-penting nggak penting ya Pak ya, bagi sebagian orang atau orang tua juga nganggap ini ya nggak penting lah, mungkin masih kecil ya, kita aja yang menjaga kebersihan. Jadi ya orang tua agak lalai gitu ya Pak ya untuk menerapkan itu untuk anaknya. Nah ini Bapak melihat ini bagaimana Pak, yang orang tua menganggap ini tidak penting gitu untuk diberikan kepada anak-anak? Ya, justru itulah ibu, teman-teman ya, Bu Indri. Kenapa ini perlu digembar-gemborkan promosinya? Karena mungkin bukan lalai bahasa saya itu. Karena banyak masyarakat khususnya orang tua belum paham pentingnya PHBS dan resiko kalau karakter PHBS ini tidak muncul dalam diri anak. Nah, dan oleh sebab itulah maka ya salah satu upaya kita di dalam bagaimana mengembangkan PHBS pada anak didik kita khususnya di PAUD atau TK, maka keterlibatan orang tua. Jadi kerjasama antara guru atau sekolah dengan orang tua menjadi amat penting. Amat penting. Kenapa penting? Karena apalagi pada masa pandemi, guru kan agak sulit langsung ke anak. Iya. Karena anak belajar di rumah misalnya. Iya benar. Kecuali kalau anak sudah belajar di sekolah di TK. Nah, online ya Pak. Ya betul. Nah di sini maka guru atau sekolah seyogianya mengoptimalkan peran orang tua, karena orang tua yang lebih banyak berinteraksi dengan anak. Betul. Begitu Bu Indri. Nah jadi kalau kira-kira nih Pak di rumah kan ya Pak tadi PHBS yang harus diterapkan selain yang mencuci tangan kayak gitu, pergi ke toilet sendiri, kira-kira apalagi tuh Pak yang dari perannya orang tua di rumah seperti apa, sama peran guru di sekolah nih Pak, cara mendidiknya betul. Bagaimana Pak? Menurut saya ada 3 hal yang perlu diperankan oleh orang tua atau guru ya. Kalau guru di sekolah, orang tua dari rumah terutama. Yaitu satu adalah guru sebagai model, contoh. Jadi sebelum misalnya orang tua atau guru mengoreksi anak, yang terbaik adalah guru memberikan contoh. Misalnya guru atau orang tua selalu sebelum makan cuci tangan dulu. Iya, diperlihatkannya Pak ya. Nah, diperlihatkan betul. Kalau ada sampah diambil, langsung dibawa ke tempat sampah. Kelihatan oleh anak. Itu yang pertama. Itu amat penting. Sebab bagaimanapun kita tahu bahwa masa anak itu masa menyerap, masa imitatif. Dan imitatif anak itu segalanya tidak pakai ada saringan-saringan. Beda dengan remaja. Kalau jadi apa yang dia lihat itu yang benar. Dan ditiru ya Pak, ditiru oleh anak itu, meleg-meleg lah itu tanpa saringan. Nah ini sehingga jadi role model menjadi amat penting. Jadi dia harus menjadi sebagai model, contoh yang benar. Yang kedua tentu saja adalah disebut peran korektif. Peran korektif adalah peran membenarkan, dalam arti menyadarkan anak ketika ada perilaku PHBS yang tidak tepat. Misalnya anak ada sampah, anak buang sampah sembarangan, maka dibiarkan. Itu ada peran korektif. Peran korektif bagaimana? Lagi-lagi dengan contoh. Aduh deh kita ambil sampahnya, sebab di sini agak bahaya. Coba adik bayangkan kalau sampah ini terinjak lalu adik jatuh karena menginjak sampah ini kan bahaya. Kita ambil dulu ya sampai. Nah, lagi-lagi seperti itu. Itu fungsi peran korektif. Jadi peran korektif harus memberi contoh sesungguhnya. Jadi peran korektif orang tua itu bukan salah bukan begitu, tidak begitu. Tidak yang menyalahkan begitu, ya Pak ya. Nah, dan yang berikutnya adalah peran dialogis. Dialogis itu ada diskusi dengan anak itu. Seperti tadi, Dek, kalau sampah ini dibiarkan, kira-kira apa yang bakal terjadi? Apalagi ini sampahnya misalnya sampah cangkang pisang, akan busuk Bu. Kalau busuk,
akan iya. bau. Nah, kalau sudah bau Diajakin bagaimana? berdiskusi ya Pak ya. Ada dialog, Ada dialog. ada diskusi, anak diajak ngobrol, diajak bicara. Iya. Itu ini penting sekali. Nah, ini kenapa ini untuk membuka wawasan dan itu akan membangun mindset anak. Nah, dari ketiga hal tadi, maka ini biasanya dalam ini akan muncul mindset tentang hidup bersih dan sehat. Dan kalau mindset sudah ada, nah maka perilakunya tinggal melatih, membiasakan. Iya. Nah, ketika mindset sudah terbentuk, mindset hidup bersih dan sehat, dan lalu terbiasakan, maka pada gilirannya akan menjadi karakter. Iya. Di mana kita tahu bahwa kalau sudah menjadi karakter, kan itu menjadi refleks perilaku itu. Iya. Jadi ketika ada sampah secara refleks ambil, dibuang pada tempatnya. Ketika meludah, dia langsung pergi dulu, tidak meludah sembarangan. Bersihin, ditutup. Kalau mau keluar sekarang rumah pakai masker Pak, ya. Kalau mau keluar rumah pakai masker karena Iya. terbiasa itu ya. Nah, itu bagian PHBS ya Pak. Iya, betul. Itu PHBS betul itu. Apalagi sekarang masa pandemi ini amat penting itu. Ini Pak, satu lagi nih Pak ya, anak-anak ya di rumah, terus sudah lama ya Pak di rumah, kembali ke sekolah nih Pak ya, kejadian juga ya Pak di sekolah ya, anak-anaknya kurang mandiri Pak, jadi kurang aware gitu dengan lingkungan. Nah gitu, kita sebagai guru bagaimana ya Pak ya, tidak harus mengejar materi, kita fokuskan dulu dengan pembiasaan karakter itu ya Pak ya, atau ya kita latih kembali ya Pak ya, bagaimana itu Pak ya, agak susah Pak sekarang anak kembali ke sekolah ya males-malesan Pak gitu, buka sepatu aja kurang mandiri, pakai masker naik turun gitu Pak. Betul. Ya memang kita hampir loss of generation ya, hampir itu. Tapi menurut saya pertama ya, yang perlu dilakukan adalah penataan lingkungan sekolah dulu. Adalah sekolah yang fasilitatif. Di samping menarik, sekolah itu harus fasilitatif. Menarik artinya apa? Menarik artinya membuat sekolah yang merangsang anak betah dan senang. Itu penting kita buat bangun image itu. Yang kedua adalah fasilitatif. Fasilitatif termasuk menyediakan fasilitas itu. Ya kalau kita ingin anak supaya terbiasa mencopot sepatu lagi sebelum naik ke lantai yang bersih, maka di situ siapkan tempat untuk menyimpan sepatunya. Ya, dia ini untuk apa? Untuk nyimpan sepatu. Artinya kita tidak buka sepatu tidak begitu. Iya. Anak lihat itu tempat sepatu. Itu fasilitatif. Kalau lalu ada juga tempat sampah. Itu perlu itu sidang tempat sampah ya. Jadi image-nya itu dia bangun. Jadi lingkungan dulu membuat dia sadar. Nah, setelah itu baru kita pencontohan. Tetap mencontoh dari guru. Dan yang berikutnya tentu saja ya membuat bagaimana anak betah dan kembali lagi kepada semula dan komit tentang PHBS ini, tentu saja rutinitas itu dengan peran yang tadi tetap dijaga. Contoh, korektif, dan tentu saja ada dialog. Oke. Wah ya kayaknya bisa ya Pak ya diaplikasikan di rumah dan di sekolah ya Pak. Jadi Insya Allah sangat bisa. Jadi semangat ini nanti kembali ke sekolah. Dan ini begitu. Tampaknya ke depan harus menjadi bagian dari kurikulum kita di PAUD ya, minimal menjadi satu tema dalam PLH atau apa namanya itu. Tema satu tema yang mesti di-insert ya. Jadi bukan hanya sebagai pembiasaan saja, tetapi itu menjadi bagian dari tema-tema yang ada dalam pembelajaran di PAUD itu. Ya tadi Pak, bagaimana kita memonitor itu Pak terhadap anak-anak, misalnya ada checklist laporan kah atau tidak harus begitu? Atau kita tanyakan kembali ke anak-anak, di rumah sudah melakukan apa saja nih, kayak gitu Pak? Ya, ada dua hal yang bisa kita lakukan ya. Satu adalah memang secara langsung ditanya kepada anak. Itu amat penting. Satu, untuk meyakinkan bahwa anak itu melakukan atau tidak, dan dua, untuk menguji kejujuran. Untuk apa? Lalu bagaimana untuk tahu dari kejujuran? Maka kita buat strategi yang kedua, yaitu ada disebut book report for PHBS. Jadi buku laporan PHBS yang diisi dikerjasamakan dengan orang tua. Jadi semua perilaku PHBS, perilaku hidup sehat ini, bisa yang tadi saya sebutkan 7+5 itu yang 12 perilaku hidup bersih dan sehat itu
itu dibuat matrik dalam satu buku kecil, lalu di situ orang tua disuruh menceklis mana yang sudah dilakukan, mana yang belum, oleh terbiasa dan lalu diterangkan di situ sudah terbiasa atau belum terbiasa. Misalnya lalu, Pak, contoh instrumennya seperti apa Pak? Memakai masker atau menggosok gigi? Maksudku dilakukan sudah belum atau belum, Oh, iya, checklist. gitu, checklist. Lalu kalau belum, apa alasannya belum terbiasa. Nah itu nah orang tua mengisi itu. Nah yang bagusnya ada dari orang tua itu mengisi itu, kita ingin mengecek ke anak. Ketika anak menyatakan sudah ibu saya sudah biasa gosok gigi tapi ternyata belum. Nah itu kan kita bisa cek jujur, kejujuran anak juga. Ini karakter ya Pak ya. Betul. Ini kan terintegrasi ya pembelajaran TK itu. Pembelajaran karakter itu terintegrasi dalam setiap adegan dan event pendidikan. Betul. Jadi sembari kita menanya itu semua sedang membangun karakter juga. Sembari kita mengecek orang tua, sedang kita mendorong untuk terjadinya karakter muncul. Sembari kita mengamati juga, sembari kita melihat apakah anak yakinkah anak sudah memiliki karakter PHBS itu. Oke, Yopi Lovers, tampaknya waktu kita sudah hampir habis nih. Nah, saya mau mengajak Pak Nandang untuk memberikan sedikit highlight tentang topik kita hari ini. Apa itu perilaku hidup bersih dan sehat ini? Silakan Bapak. Terima kasih Bu Indri ya. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah suatu promosi kesehatan yang mengajak, mendorong dan memfasilitasi individu, siswa atau anak untuk satu, memahami tentang hidup bersih dan sehat, dua, menyadari pentingnya hidup bersih dan sehat, dan tiga, mampu melaksanakan hidup bersih dan sehat sehingga pada gilirannya anak-anak kita, generasi kita, anak bangsa kita menjadi anak-anak yang sehat baik secara fisik maupun psikologis ya, dan pada ujung akhir-akhirnya insya Allah menjadi orang-orang yang bahagia. Seperti itu. Terima kasih. Amin. Iya, Sophie Lovers, dengan tadi sedikit highlight dari Bapak Nandang, saya akan mengakhiri pembicaraan kita hari ini. Nah, bagi kalian yang mau bergabung ya dengan keluarga besarnya Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Magister PAUD, silakan ya cek website kita untuk pendaftaran. Oke, terima kasih Pak Nandang sudah hadir dan memberikan sedikit insight-nya buat kita. Sampai ketemu lagi ya Pak ya di lain kesempatan. Dan UPI Lovers, sampai ketemu kembali dalam Podupi, podcast PAUD UPI, inspiratif dan motivatif. Sampai jumpa.